tak bisa bikin rumah tangga stabil. Tinggal kau pilih mana baik mana ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya April Mulyana Arif dengan NIM 2025 01 20 90 90 03, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan laporan hasil praktek mengajar ya pada mata kuliah pembelajaran mendalam dan asesmen dasar ya dalam rangka penerapan kompetensi pedagogik dan profesional sebagai calon pendidik. Nah, di dalam video ini nanti akan memaparkan perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan kegiatan mengajar di kelas hingga pada tahap refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, demikian pengantar dari saya ya. Selanjutnya akan saya tampilkan proses perencanaan yang sudah saya desain. Nah, seperti yang sama-sama kita lihat di layar bahwa ada 6 perencanaan pembelajaran yang secara umum akan saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah identitas pembelajaran. Nah, pada tahap perencanaan, pembelajaran itu dilaksanakan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 11 dengan materi peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan ideologi Pancasila dan NKRI. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran ya supaya siswa itu mampu memahami, kemudian menganalisis dan menjelaskan peran serta warga negara dalam menjaga ideologi Pancasila dan NKRI, dan juga mampu mengaitkan dengan kehidupannya sehari-hari secara kritis dan juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya untuk model pembelajaran yang saya pakai itu adalah PBL. Ya, kenapa? Karena saya merasa bahwa PBL ini mampu mendorong peserta didik untuk bisa lebih berpikir kritis ya dalam memecahkan sebuah permasalahan, dan juga mampu berkolaborasi dengan teman sebayanya ya, teman satu timnya untuk menganalisis permasalahan yang sudah saya berikan. Nah, untuk selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran PBL. Ada beberapa langkah ya secara umum. Yang pertama adalah orientasi ya peserta didik pada masalah ya. Jadi saya menjelaskan materi yang kemudian mengarah pada permasalahan yang relate dengan siswa. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian peserta didik dalam kelompok ya, dibentuk sebuah kelompok yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Dan yang ketiga adalah penyelidikan atau diskusi kelompok yang dimonitoring oleh seorang guru dan dilakukan oleh siswa. Yang keempat itu adalah presentasi hasil diskusi yang dilakukan oleh siswa, dan biasanya kalau di kelas saya itu untuk presentasi hasil diskusinya bisa diwakili oleh 2 siswa, biasanya satunya untuk moderator dan satunya lagi untuk presentator, dan sisanya itu biasanya akan dijadikan sebagai penanggung jawab untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman audiens. Nah, yang kelima adalah tahap evaluasi dan juga refleksi pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah media dan sumber belajar ya. Saya menggunakan media PPT, dan untuk bahan ajar itu saya menggunakan bahan ajar sederhana ya, serta kasus atau permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, kehidupannya siswa. Dan untuk sumber belajar juga itu saya ambil dari lingkungan sekitar agar pembelajaran itu dirasa lebih kontekstual dan mudah dipahami oleh peserta didik ya atau siswa. Nah, selanjutnya adalah asesmen yang terakhir. Itu ada 2, proses dan juga hasil. Nah, asesmen proses itu dilakukan melalui observasi keaktifan peserta didik di dalam diskusi kelompok. Ya, kemudian kalau untuk asesmen hasil itu saya lakukan melalui presentasi kelompok dan pemahaman terhadap solusi yang telah diberikan. Nah, demikian dari hasil perencanaan pembelajaran yang telah saya desain. Untuk selanjutnya akan saya tampilkan pelaksanaan praktek mengajar saya di dalam kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi menjelang siang. Oke, gimana kabarnya nih? Masih sehat? Sehat. Ada yang sakit ya?
ya. Negara yang sangatlah luas, dan kemudian karena luasnya juga negara kita itu punya keberagaman gitu ya. Keberagaman yang umum kita lihat itu kayak suku ya, kemudian agama, ras, dan juga antar golongan. Nah, pertanyaannya nih, dari Indonesia yang sangat luas ini, ya menurut adik-adik sekalian, Indonesia bagi kalian itu sebenarnya apa sih? Bagi kalian Indonesia itu apa sih? Apakah hanya sekedar tempat tinggal gitu ya? Atau hanya sekedar tempat sekolah ya, tempat belajar seperti yang kalian lakukan pada hari ini? Atau tanah air yang memang harus kalian jaga? Indonesia saat ini sedang dalam masalah gitu ya? Atau sedang baik-baik saja gitu? Ya, balik. Boleh silakan bawa ke depan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang tentang konflik di lingkungan masyarakat yang akan dibacakan oleh Regina. Konflik ini tuh bisa memicu adanya kesalahpahaman. Nah, penyebab lainnya itu ada perasaan iri dengki terhadap pencapaian orang lain dan keinginan untuk menjatuhkan orang lain, serta kebiasaan melihat orang dari POV sendiri. Jadi dia itu nggak melihat dari POV lain. Kalau dia harus menjelaskan kepada orang tua bahwa itu fungsinya menjalin komunikasi yang baik. Jadi kamu jelaskan dengan baik bahwa hidup kita itu kita hidup di zaman yang berbeda. Jadi saat ini kita udah teknologi yang canggih dan waktu itu ibu belum punya teknologi yang canggih. Sehingga Sepertinya saya silakan dengan Mas Papet. Jadi gini kan pembagian bansos ini tidak merata, terus mereka nya ricuh gitu. Jadi yang benar-benar salah tuh yang di pihak mana itu? misalnya nih panitia salah satu dari panitianya dia korupsi dari bansos itu, gimana tanggapannya? Ada orang tahu. dengan NKRI dan ideologi Pancasila itu bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas para TNI, tapi itu adalah tugas dari kita semua. Oke. Untuk mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kata dan ucapan ya. Oke. Untuk materi pada siang hari ini adalah Nah, dari hasil pemaparan atau penayangan video tersebut, kemudian kalau kita analisis, itu saya menemukan 4 kelebihan yang saya dapatkan. Ya, yang pertama itu adalah keaktifan peserta didik. Ya, dari segi keaktifan peserta didik, memang saya merasa bahwa PBL itu bisa mendorong siswa untuk lebih aktif ya dalam diskusi kelompok. Jadi terlihat ketika siswa itu berani untuk menyampaikan pendapat, ya, kemudian bisa bekerja sama gitu dengan temannya untuk menyelesaikan sebuah kasus yang telah dibahas, yang telah saya berikan ya. Kemudian yang kedua ya bisa meningkatkan berpikir kritis ya. Kalau model PBL ini memang bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa ya, karena permasalahan yang saya sajikan itu adalah permasalahan yang kontekstual ya. Jadi siswa itu kayak terdorong gitu ya untuk menganalisis situasi ya, kemudian mencari solusi dan juga menarik kesimpulan secara mandiri maupun kelompok. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran juga lebih kontekstual karena memang materi yang saya sampaikan itu dikaitkan dengan fenomena-fenomena nyata dan itu berada pada lingkungan sekitar peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik itu lebih mudah nih memahami karena relevanlah dengan kehidupan mereka. Nah, yang terakhir itu adalah peran guru sebagai fasilitator ya, karena memang pembelajaran ini saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi ya. Jadi bukan dijadikan sebagai satu-satunya sumber belajar gitu. Nah, itu adalah beberapa kelebihan yang saya dapatkan ketika saya setelah melakukan praktek mengajar.
Nah, karena ada kelebihan, tentunya di balik kelebihan itu ada juga kekurangan ya. Jadi ada 3 kekurangan yang terdapat dalam praktek mengajar saya. Yang pertama adalah soal manajemen waktu. Nah, ini biasanya yang sering saya temukan ketika proses mengajar. Ya, jadi dalam pelaksanaan pembelajaran ya masih terkendala waktu pada manajemen waktu. Misalnya pada diskusi kelompok ya, waktu yang saya gunakan itu melebihi batas alokasi yang telah saya tentukan. Kemudian yang kedua adalah partisipasi peserta didik ya yang belum merata. Memang hampir sebagian besar gitu ya di kelas saya itu peserta didiknya aktif ya, karena memang kelas yang saya dapatkan itu adalah kelas unggulan. Nah, tetapi ada beberapa siswa yang itu hanya bergantung pada temannya yang aktif gitu. Jadi sehingga keaktifan kelas itu belum merata. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Itu yang perlu untuk saya tingkatkan juga. Nah, dari pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan, akhirnya saya melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran tersebut supaya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran nih di masa depannya ya, atau enggak di semester 2 nanti. Yang pertama refleksi diri ya, jadi pengalaman mengajar ini, kemudian saya menyadari bahwa PBL itu memang memberikan dampak positif gitu dalam meningkatkan keaktifan atau kemampuan berpikir peserta didik. Tetapi saya juga menyadari bahwa memang keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya ditentukan oleh model pembelajaran semata gitu ya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola waktu ya, kemudian kelas dan juga mengelola peserta didik itu sendiri. Kemudian untuk pembelajaran yang saya peroleh ya sebagai calon pendidik ya, jadi penting untuk menjadi fasilitator yang baik ya, yang mampu mengarahkan diskusi, kemudian mampu untuk memastikan setiap peserta didik itu bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, terus untuk rencana perbaikan ya, yang pertama saya mau memperbaiki manajemen waktu ya agar setiap tahapan itu bisa terlaksana dengan efisien dan optimal. Kemudian yang kedua, meningkatkan strategi pembelajaran supaya seluruh peserta didik itu bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, itu adalah meningkatkan pengawasan gitu ya, dan bimbingan selama kegiatan diskusi berlangsung agar memang pembelajaran bisa lebih terarah. Nah, untuk makna pengalaman, tentunya pengalaman ini memberikan saya banyak pembelajaran yang sangat berharga gitu ya. Karena saya bisa memahami peran guru yang tidak hanya menyampaikan materi semata ya, tidak hanya menjelaskan materi di depan kelas, tetapi juga bisa mendampingi proses belajar peserta didik secara aktif dan bermakna. Nah, itu adalah refleksi dan rencana perbaikan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menutup laporan ya praktek mengajar ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, ya guru pamong, ya rekan tim mahasiswa maupun peserta didik yang tentunya telah mendukung terlaksananya kegiatan mengajar ini. Jadi demikian video praktek mengajar terbimbing ini saya sampaikan, dan saya memohon maaf apabila dalam penyampaian dan pelaksanaan terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya janji minggu depan lunasi angsuran.